hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta pemuda-pemudi yang sudah hadir di acara pengajian rutin PC Pemuda Persis Katapang dan PC Pemudi Persis Katapang. Yang kedua, terima kasih kepada Ustadz yang sudah meluangkan waktunya dan juga akan memberikan ilmunya kepada kita. Dan juga saya di sini bertindak sebagai moderator yang masih magang, sebagai pemain pengganti dari Ustadz Iman. Kebetulan beliau memberikan kesempatan kepada kader yang lain untuk berlatih menjadi moderator. Pada kajian kali ini, seperti biasa, PC Pemuda Persis dan Pemudi Persis itu memberikan judul yang aneh-aneh kepada Ustadz Amin. Judulnya itu mewaspadai bahaya paham sekulis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, sebuah reaksi atas wacana penamaan jalan Atatürk. Nanti kita lihat siapakah Atatürk, biar dijelaskan oleh Ustadz Amin langsung. Supaya mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ustadz. Waktu dan tempat dipersilakan. Moderatornya magang, Zat. Masih magang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Al-hadits. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus orang tua, guru dan pimpinan kita Ustadz Anwar, yang juga ditemani dengan setia oleh Ustadz Hamdan sebagai pembesar. Begitu juga para pimpinan jam'iyah, PC hingga PJ Persis dan otonom di Katapang, tak terkecuali para sesepuh dan pimpinan jam'iyah PJ Persis dan otonom di tempat kajian yang tetap punya semangat dalam merawat identitas dan kepribadian sesuai petunjuk syariat agar mendapatkan tempat terhormat di hadapan Zat Penguasa Rahmat dengan tekad dan ragam ikhtiar yang kuat, belajar, mengajar, dan syiar ilmu-ilmu syariat. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah, iradah, serta inayah Allah kembali kita dapat bersua dalam kajian berkala PC Pemuda Persis Katapang. Baik Bapak Ibu yang bisa hadir secara langsung di majelis ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media
Sigabah dan YouTube Adzikro. Seperti yang telah dipublikasikan dan tampaknya ini menjadi tradisi dari orang Katapang, selalu menyuruh ustadz untuk pintar, materinya selalu piomongan gitu. Lain daripada yang lain, yang seringkali saya ingatkan khususnya bagi saya dititah pinter ke orang Katapang. Seperti yang telah kita ketahui Bapak Ibu, bahwa penyematan nama seorang yang dianggap tokoh Mustafa Kemal Atatürk sebagai nama jalan di Jakarta menjadi polemik yang telah menyita perhatian publik secara luas, khususnya masyarakat Muslim. Umumnya masyarakat Muslim menolak dengan ragam alasan yang tentu penolakan ini tidak dimaknai sebagai tidak mendukungnya umat Islam terhadap tata krama diplomatik antara Indonesia dengan negara Turki. Jadi tentu Bapak Ibu, umat Islam Indonesia saya yakin mendukung penguatan hubungan NKRI dengan Turki. Tetapi berkeberatan sekiranya nama ini yang dijadikan sebagai tokoh untuk dipakai sebagai nama jalan. Inilah yang nanti akan kita bicarakan. Kenapa umat Islam menolak terhadap tokoh ini? Yang kedua juga, umat Islam Indonesia pada dasarnya punya alternatif untuk diusulkan. Selain ada nama Muhammad Al-Fatih, juga ada satu tokoh yang bisa memperkuat hubungan Indonesia dengan Turki, yaitu Jalaluddin Arumi, tokoh sufi yang menetap cukup lama di Turki. Nah, jadi sekali lagi yang akan kita bahas bukan persoalan hubungan diplomatiknya, karena saya yakin umat Islam pasti setuju apabila NKRI dengan Turki memperkuat hubungan, tetapi keberatan sekiranya wujud penguatan hubungan itu dengan apresiasi nama, mengabadikan nama sebagai barter. Kalau di Turki Ahmed Soekarno gitu, di Indonesia Mustafa Kemal Atatürk dipakai nama. Ada usulan nama lain yang bisa lebih diterima oleh mayoritas umat Islam, juga tidak cocok kalau dibandingkan dengan Pak Soekarno. Nah, di antara yang tidak cocoknya Bapak Ibu tolong dikoreksi karena orang Katapang mah pala linter. Ketidakcocokan dari sisi sifat, bahwa kita tahu Bapak Ibu, Bung Karno basis ideologis Islamnya itu adalah Muhammadiyah. Jadi saya menyebutnya, kalau di Indonesia ada corak pemikiran Islam antara aliran tua yang suka disebut sebagai tradisionalis oleh para pengamat, dan aliran kaum muda atau modernis. Nah, Soekarno ini posisinya Islam modernis, makanya lebih bisa menerima cara berpikir Muhammadiyah dan Persatuan Islam, sehingga guru nyorong ke Hasan walaupun melalui surat menyurat ketika di penjara di ND. Jadi ketika di ND interaksi ilmiahnya dengan Hasan, sementara begitu dipindahkan ke penjara Bengkulu interaksinya dengan tokoh Muhammadiyah. Nah, jadi tidak anti Islam, bahkan demikian besar perhatiannya pada Islam. Sekiranya mau dibarter,
nama Bung Karno, Ahmed Soekarno di Turki, lalu barternya Mustafa Kemal Atatürk. Nah, ini yang tidak sepadan kalau dilihat dari sikap tokoh terhadap Islam. Jadi tolong sekali lagi, pembahasan kita tidak dalam konteks tidak mendukung hubungan diplomatik, tidak dalam konteks tidak mendukung menguatkan jalinan antar negara, tetapi persoalannya adalah usulan penamaan yang tentu ini bukan saja menyakiti umat Islam, tetapi ada kekhawatiran yang demikian besar, dan itulah yang akan kita bahas. Bapak Ibu, untuk para senior di Katapang, para tokoh Jam'iyah, tentu mendengar nama Mustafa Kemal Atatürk ini tidak aneh. Tetapi boleh jadi bagi generasi baru yang baru tumbuh, baru bergabung di Jam'iyah, boleh jadi tokoh ini masih asing. Sehingga tak berlebihan sekiranya kajian ini kembali memperkenalkan dan sebagai latar belakang kenapa kita menolak dari sisi ketokohan. Tetapi saya tak akan membahas biografi gitu. Biarlah pembahasan biografi nanti oleh generasi baru di Katapang, karena generasi baru Katapang hari ini sudah mulai kelihatan tumbuh hidungnya, sudah mulai ada kreatif. Kemudian tadi ide-ide briliannya sudah mulai terlihat. Maka biarkan nanti Farhan dan kawan-kawan yang membedah biografi. Saya yang ingin memberikan gambaran secuil alasan umat Islam berkeberatan. Yang pertama, yaitu kita menyebut bahwa Mustafa Kemal ini adalah diktator pertama di dunia Islam. Di situ akan kita lihat bagaimana kondisi umat Islam habis dalam genggaman tangannya. Dalam bahasa orang Katapang, tangan Kemal, Mustafa Kemal ini demikian basah, berlumur darah umat Islam, terutama saat menghendaki penegakan kembali khilafah Utsmani di bumi Turki. Kemudian yang tak bisa dilupakan, upaya Mustafa Kemal menghapus segala bentuk hukuman syariah. Dia menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, hukum qisas bagi pembunuh, lalu diganti dengan hukuman yang kita sebut hukuman sekuler, yaitu berganti hukum penjara. Tak hanya di situ, Kemal juga menghapus hukum waris, menyamaratakan ahli waris dengan antara laki-laki dengan perempuan, menghapus hukum hijab bagi muslimah, bahkan mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum. Tak lupa sahamnya besar dalam upaya menghilangkan syiar Islam ketika mengganti lafaz adzan dengan bahasa Turki. Kemudian juga menggalakkan minuman keras, minuman homer di tempat umum, mengubah majelis-majelis ilmu dan tempat taklim sebagai tempat lokalisasi pelacuran dan diskotik. Tak hanya mengubah sistem pemerintahan Turki yang Islami menjadi sekuler, maka kami menyebut
Mustafa Kemal juga memiliki sifat takabur, yaitu sebagai Fir'aun di zamannya. Konon Bapak Ibu, dalam suatu kesempatan ia pernah berpidato di hadapan barisan para tentaranya. Di antara isi pidatonya, ia menyatakan, kini siapa yang berkuasa, aku atau Tuhan? Saya ulangi, di hadapan para prajuritnya, ia pernah menyampaikan pidato, di antara isinya, kini siapa yang berkuasa, aku atau Tuhan? Itulah yang saya sebut tadi, bukan hanya anti-Islam atau merubah Islam menjadi sekuler, tetapi punya sifat takabur. Yang saya sebut, Mustafa Kemal ini Fir'aun di zamannya. Sekarang bagaimana sikap para tentara Bapak Ibu saat mendengar pidato yang bersangkutan? Maka dengan perasaan takut, para tentara itu serentak mengucapkan, andalah paduka yang kami takutkan sekarang daripada Tuhan. Mendengar jawaban dari para tentara itu, senyum ketakaburan mengukir di bibir sang Kemal. Inilah sekali lagi satu sifat yang tidak cocok dengan iklim Indonesia, baik sebagai bangsa yang memiliki budaya timur atau juga yang mayoritas muslim. Itu tidak saya takutkan. Itu nukia mah orang Katapang malah wani arek aya 10 Kemal oge ke orang Katapang mah dilalab. Bukan itu yang saya khawatirkan, tetapi yang saya khawatirkan akibat perilakunya. Maka sekiranya ada secuil bentuk apresiasi orang Indonesia terhadap sang Kemal, khawatir akibat yang sama yang akan diterima oleh bangsa kita sama seperti yang diterima oleh dirinya sampai nasib hari ini. Bedanya Bapak Ibu, kalau Fir'aun satu-satunya manusia yang tidak lapuk ditelan air, lalu diabadikan di museum sebagai pelajaran. Maka Mustafa satu-satunya mayat manusia yang enggan diterima tanah. Nah itu yang saya khawatir. Jadi kelakuan siga kieu nama gitu, saya kira nggak akan ngaruh ke orang Katapang, tidak akan ngipek. Tetapi yang paling khawatir dampak tina kelakuan itu khawatir menimpa orang Katapang. Oke Bapak Ibu, kurang lebih ini cerita kejadian nyata yang diabadikan oleh para ulama cendekiawan modern ketika sang Fir'aun zamannya dengan sombong, dengan kedikjayaan, bertindak sewenang-wenang dengan melakukan sekularisasi, maka keadaan berbalik atau anti klimaks dari kesombongan dan kekuasaannya, yaitu pada Oktober tahun 38. Awalnya Bapak Ibu, orang yang sombong ini menderita penyakit kulit. Itulah cara Allah mudah untuk dalam tanda petik mengadab manusia. Saya khawatir penyakit kulitna tepak ke orang Katapang. Albudugu itu bahasa Turki itu. Enmek siap.
Nah, namun ternyata kemudian diikuti oleh berbagai penyakit tambahan, malaria, liver, dan penyakit kelamin. Dokter pribadinya mencoba menyembuhkan dari mulai upaya yang sederhana, yaitu memberinya salep dan dioleskan di kulitnya yang luka. Karena tiap kali digaruk, luka baru muncul. Sehingga awalnya para dokter pun menganggap ini penyakit biasa. Sehingga pengobatannya pun biasa, yaitu diberi salep gosok. Inilah diantara contoh kejadian yang diceritakan oleh Dr. Abdullah Azzam dalam bukunya Manaratul Mafqudah. Jadi simbol kedikjayaan yang kemudian terpuruk itu Manaratul Mafqudah tuh gitu. Jadi menara simbol kedikjayaan, simbol kekuasaan yang kemudian terpuruk, yaitu bagaimana sang bapak sekuler ini proses kematiannya sangat mengerikan. Jadi ternyata persoalan tadi aratel, penyakit liver, malaria bukanlah penderitaan akhir, sejatinya baru mukodimah. Belum seberapa. Ternyata menurut Dr. Abdullah Azzam dalam bukunya ini, justru yang mengerikan itu dalam proses kematian. Nah, inilah yang saya khawatir dialami oleh Ibu Pertiwi. Lamun orang apresiasi kepada ide dan perilakunya. Saya khawatir orang Katapang mengalami proses kematian yang sama. Lantaran salah satu gang di Katapang ngaranna Kemal. Itu yang saya khawatirkan, bukan kesombongannya. Nah, kapan Bapak Ibu rek melak cangkeng gepek bae, biar miskin asal sombong pek. Bukan itu, tapi akibat dari perilaku inilah yang boleh jadi tidak banyak diceritakan. Sehingga inilah alasan yang bagi saya lebih kuat kenapa keberatan. Oke? Kitabnya tidak tebal, mungkin cuma 200 atau 300 halaman. Apalah artinya 300 halaman bagi orang Katapang? Hatam coel sambal perem macana. Nah, saya ambil ringkasnya saja. Jadi menurut Dr. Abdullah Azzam, ada cairan yang berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidung tanpa henti. Jadi ada cairan di perut, ingatan terganggu, kemudian dari hidung terus menerus mengalir darah tanpa henti. Maka tim dokter nubab ate can ketebak albudugu teuing kunaon. Belum sembuh itu, tim dokter lebih kaget ketika menghadapi kenyataan yang ini. Maka sedapat mungkin dilakukan usaha, yaitu mengeluarkan cairan dalam tubuhnya dengan cara menusukkan jarum di perutnya. Tapi tiap kali disedot cairan itu bukan kempes, malah semakin kembung. Jadi harusnya disedot kempes, ini semakin banyak diambil cairannya malah kembung, malah beki gede. Nah, sampai akhirnya beteng beki kembung, kemudian kaki bengkak, hingga wajahnya pucat pasi bagaikan tengkorak berjalan.
jurig nyata gitu. Jurig bungkelekan. Tah Bapak Ibu tingali, yang tadi mengatakan siapa yang ditakuti, aku atau Tuhan? Kondisina siga rorongkong. Pucat pasi terlihat seperti tengkorak berjalan. Maka bukan hanya berhenti di situ penderitaannya. Mustafa Kemal yang sedang sakit menderita itu, maka dalam kesehariannya dilingkupi rasa panas yang luar biasa. Gatal-gatal di tubuhnya semakin menjadi-jadi, hingga yang bersangkutan merasa tak tahan lalu menjerit-jerit. Maka orang yang sombong, kabayangan Mbak? Punten ieu mah intermezzo heula. Siga aya jelema ditato geuning kan. Bakatku hebat tatona sampai keluar tina kawasna geuning kan. Begitu dibuka teh jagalah kebersihan Kota Bandung gitu kan. Ari pas diteungel ceurik gitu. Ari ieu badag gitu. Begitu diteungel ku tibum gitu. Ampun tah siga kitu. Pan aya tadi gagah gitu. Gagah aing pangeran, rek sieun ka aing, rek sieun ka pangeran. Tak ayeuna ngajerit arate. Halo. Arate teu kuat. Menjerit sampai seluruh istana mendengar jeritannya itu. Ini kisah nyata. Bukan dongeng. Ini sekali lagi kejadian ini direkam oleh Dr. Abdullah Azhar. Peristiwa ini. Nah inilah kenapa sekali lagi lamun nama Kemal dipakai ku urang. Ada semacam apresiasi. Tapi si kitu urang. Siap arate? Siap Bu arate? Ibu araya? Siap arate? Kurang tarik siap arate? Alim? Kumatu ngarate ate? Urang katurki. Urang telongok kuburanana gitu. Daya. Nah kemudian badannya yang panas melebihi suhu normal sehingga membuatnya tak mau masuk istana. Jadi asa panas wae di istana. Jadi sudah tidak normal suhu nate sehingga merasa terbakar kalau berada di istana. Akhirnya dia minta dibawa ke tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya. Tapi suhu tubuhnya tak pernah turun. Akhirnya Bapak Ibu, dalam kesaksian Dr. Said Hussein Al-Afani dalam kitabnya Al-Jaza min Jinsil Amal, pendapatan seseorang akan berbanding lurus dengan kelakuan. Itu judul kita benar teh. Mengisahkan bahwa sebenarnya Mustafa Kemal sudah menderita kanker hati pada tahun 1936, tapi anehnya para dokter baru mengetahui Mustafa punya penyakit kanker itu 2 tahun kemudian. Jadi tidak terdeteksi, padahal sudah menghadirkan dokter yang demikian ahli dengan peralatan yang canggih untuk masa itu. Akhirnya pada apalkeun Bu, urang muludan Kemal Atatürk ya. Pada pagi hari tanggal 10 November 1938 Mustafa Kemal dinyatakan meninggal oleh tim dokter. Maka kejadian luar biasa lagi-lagi menyertai kepergiannya, yaitu sakaratul maut yang amat mengerikan. Bahkan ketika proses pemakaman pun para ulama Turki yang dimintai untuk menyalatkan itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya jenazahnya bau busuk. Sampai ulama Turki menolak, tidak mau menyolati
Kermah tadi kalakuanana oge mayitna bau busuk. Ibu baru 9 hari setelah kematian, para ulama dan rakyat Turki mau mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya, itu pun dilobi oleh adik perempuannya. Jadi kabayang bu, jenazah 8 poe teu diurus. Jadi tidak ada satupun yang berani menyentuh kulantaran bauna kabina-bina. Halo? Tanya, lamun dipakai ngaran jalan teh kitu han. Tuh matak tadi tong dianggap sederhana teh kieu masalahna. Sudah ya? Sudah, akhirnya 9 hari tadi disimpan, diantep, nembe diurus, disolatan di kuburan. Lagi-lagi kejadian luar biasa, yaitu ketika akan dimasukkan ke tanah menolak, maka jenazahnya terlempar ke atas. Jadi aliman, jadi tiap kali diasupkan karena tanah wae nolak. Piraku orang katapang narima, tanah wae embu, mi Allah terido, aing kitu cek tanah teh. Itulah kejadian nyata. Akhirnya kumaha Pak? Karena memang tidak berhasil ditanam di tanah, disepakatilah menimbun jenazah Kemal dengan bebatuan di Bukit Ankara Turki. Jadi tadi kubur di tanah, di atas tanah dengan cara digencet ku batu. Barulah setelah 15 tahun kematiannya, jenazahnya kembali akan dikuburkan ke tanah, tapi lagi-lagi tanah menolak. Jadi 8 poe diantep tadi urus. Begitu tadi diurus, mau ditanam di tanah menolak. Akhirnya luhureun tanah digencet ku batu. Setelah 15 tahun sugan tanah ngajak damai. Sugan sudah memaafkan bumi Katapang, dicoba ditanamkan lagi di tanah, sama tanah pun enggan menerima jenazahnya. Inilah saya katakan tadi Firaun zamannya. Dan ini kisah nyata. Akhirnya bagaimana? Jenazahnya dimasukkan ke dalam museum etnografi di Ankara, Turki. Jenazahnya ditimbun dengan bebatuan marmer yang berbobot 44 ton. Jadi lamun teu berat mah kitu. Selesai bu? Belum. Maka saya minta ka Ustaz Hilman rek naon ngabahas Mustafa Kemal. Lamun teu ditindaklanjuti urang ka Turki ka museum. Sebab ini Pak ada kejadian lain Pak. Jadi bagi yang pernah berkunjung ke museum etnografi di Turki untuk melihat makamnya, maka para pemandu museum pasti akan menyemprotkan parfum kepada para pengunjung. Sebab kalau sudah mendekati makam pasti tercium bau yang lebih busuk dari bangke. Maka pihak museum pun mengakui bahwa bau busuk ini bukan ti kolombera, bukan dari WC, atau bukan berasal dari septic tank, tetapi bau ini bersumber dari makam. Nah Bapak Ibu, terbayanglah kondisi manusia yang sudah demikian. Tanah saja enggan menerima. Sampai lamun batu wae kudu bertonton. Ridokah masyarakat Indonesia menerima orang nu bauna leuwih bau tibatan bangke? Ibu, saya ngakan ke Bapak Ibu palinter. Sabau-bauna WC di Katapang siga kumaha? Nu bisa ngajawab dibere gelas. Nah, maka nu ieu mah leuwih. Kitu tah Pak. Gambaran nasib seorang manusia yang mengaku dijaya, mengaku sok kuasa dari Tuhan,
sampai dia berani untuk meniadakan aturan Tuhan minimal di bumi Turki. Tetapi nasib hidupnya seperti itu. Tentu Bapak Ibu, sebagai orang yang beriman, yang peduli terhadap NKRI, anak bangsa, kita khawatir ketika mengabadikan namanya di suatu jalan atau dalam bentuk apresiasi lainnya, bukan saja melukai hati anak bangsa, umat Islam pada umumnya, tapi lebih jauh dari itu, kita khawatir mengundang adab serupa pada anak bangsa dan negara. Suatu adab yang tak bisa dicerna oleh logika, tapi nyata, yaitu bau busuk Ibu Pertiwi yang tak pernah terhenti jelang kiamat terjadi. Itulah yang paling kita khawatirkan. Bapak Ibu, kiranya demikianlah kilasan satu di antara kita menjadi umat yang bersikap tegas. Kemal Atatürk itu bukan satu-satunya, tetapi tentu yang kita cermati adalah pemikiran dan sikapnya. Karena boleh jadi hari ini ada Kemal jilid 2, jilid 3 dan seterusnya, yang boleh jadi terinspirasi, terpengaruh, atau mendapatkan amunisi dari pemikiran dan gerakannya. Maka itulah yang kita khawatirkan mengundang adab negeri. Dan Ibu Pertiwi, tentu semua itu tidak kita kehendaki. Oleh karena itulah, maka seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang tadi saya bacakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, maka kita tidak boleh berhenti dalam upaya menjaga kemurnian akidah umat, lurusnya berpikir anak bangsa, dengan cara kiprah dan andil kita, tak terkecuali generasi baru di Katapang. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu kembali bulan depan dalam kajian di Turki bersama Ustadz Hilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.